Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita mau nge-tier list lagi nih. Tapi kali ini bukan mau nge-tier list opening, melainkan di sini kita akan nge-tier list desain-desain dari Ultraman. Tapi gak semua, karena kalau semua pasti kebanyakan kan. Jadi kita pilih beberapa Ultraman yang sekiranya cocok buat masuk ke tier list ini ya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa ya? 50-an lah. 50 ini ya, 50 Ultraman yang akan kita tier list. Jadi langsung aja kali ya buat tier listnya. Oke, jadi biar gak lama langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu ada Ultraman ya, Ultraman Hayata atau Ultraman Mbah ya. Untuk desainnya sendiri sih ya, karena jujur kalau desain waktu awal tayang, jujur sih gak suka banget. Tapi kalau masuknya udah modern kayak gini, udah oke kostumnya, bisa dipertimbangkan untuk bagus. Tapi ya kalau dilihat sih, karena ininya juga apa yang ngebedain dari Ultraman lainnya, matanya. Jadi itu kayak ada titik hitamnya gitu di matanya. Jadi kita masukin aja ke biasa aja ya. Biasa aja. Oke, next ada Ultraman Zopi. Zopi ini sebenarnya kayak sama aja sama Ultraman Mbah atau Ultraman Hayata. Yang bedanya itu mungkin di desain dada ya. Mungkin desain dada itu beda. Terus juga ada itu tuh titik-titiknya yang ngebedain itu di situ. Karena sama jadi kita masukin di biasa aja. Oke, next ada Ultra Seven. Ultra Seven ini jujur beda dari kedua Ultraman sebelumnya, karena di sini tuh kita bisa melihat Ultraman yang bisa lepas ini slugger gitu, punya slugger. Terus juga matanya yang kayak gitu beda dari dua Ultraman sebelumnya. Terus juga ada lasernya, di kepalanya laser. Terus juga ada di badannya tuh kayak semacam rompi, bukan rompi ya, tapi itu yang kayak itu yang putih-putih di badannya tuh, yang kayak bercorak-corak gitu, corak lah intinya, coraknya yang kayak gitu. Itu yang ngebedain dari dua Ultraman sebelumnya. Tapi jujur untuk Ultra Seven sih gimana ya, bingung sih. Kita masukin ke biasa aja deh, gak apa-apa kali ya, biasa aja ya. Oke, next ada Ultraman Jack. Ultraman Jack sebenarnya kayak plek ketiplek sama Mbah Ultraman atau Ultraman Hayata, kayak sama aja ya gak sih? Tuh sekalian lihat, seperti sama. Jadi karena menurut gua ini tuh sama, jadi kita masukin aja ke biasa aja. Udah ada 4 ya, 4 Ultra Brothers udah masuk ke biasa aja. Next ada Ultraman Ace. Ultraman Ace jujur sih ini beda, kayak mirip sama Seven, cuman lebih bagus menurut admin ya, lebih bagus aja. Karena ini mungkin oke ya, masuk bagus ya sih. Ultraman S suka sih desainnya, mungkin kita masukin ke bagus. Ultraman S masuk ke bagus, desainnya oke, kepalanya oke, beda itu. Next ada Ultra Father atau Ultraman Ken, kalau gak salah Ultraman Ken namanya. Untuk desain ya, ini punya tanduk ya, tanduknya gede lagi. Terus juga bulat tanduknya. Jujur sih aneh ngelihatnya. Jujur ya, ini aneh ngelihatnya. Ngelihat tanduk lebih gede daripada kepala tuh aneh gitu. Tapi kalau dia pakai jubah tuh beda. Tapi kalau giliran kayak gini jelek menurut gua. Ya menurut admin tuh jelek gitu.
Kalau lagi kayak gini, kalau lagi pakai jubah oke, ganteng. Tapi kalau nggak pakai jubah kayak aneh. Mungkin kita masukin ke, kalau ke aneh sih. Maaf ya Ultraman Ken. Father of Ultra, maaf ya. Oke. Aneh sih karena ya lihat aja, kepalanya lebih kecil daripada tanduknya gitu. Terus juga kayak polosan banget itu ininya, badannya. Kalau pakai jubah beda lagi mungkin. Next ada Ultraman Taro. Ultraman Taro kalau ini lebih better, lebih baik daripada Ultraman Ken. Kenapa ya? Tanduknya oke, maksudnya gak gede-gede banget gitu, ngelebihin kepala, nggak sampai melebihi kepala. Jadi karena ini Taro sebenarnya matanya kayak Ultra Seven ya, ngambil referensi dari Ultra Seven mungkin. Terus Taro sih kayaknya masuk ke bagus sih. Bagus ya, Ultraman Taro bagus. Next ada Mother of Ultra atau Ultra Mother atau Ultraman Mari. Kalau nggak salah Mari ya sih namanya. Mari ya. Ini gimana ya penilaiannya? Kalian bayangkan sendiri melihat Ultraman dengan rambut kepang kayak gitu. Kepang 2 lagi. Kayak jujur sih, kalau secara desain badan oke. Cuman di kepala ini agak kurang srek nih. Kenapa harus ada? Mungkin itu yang membedakan dengan Ultraman laki-laki dengan Ultraman dengan Ultrawoman ya. Itu mungkin membedakannya di situ. Tapi jujur, maaf Ultra Mother, kamu aneh. Oke, ini sekali lagi ini penilaian pribadi ya. Jadi kalian bebas aja mau nilainya kayak gimana. Tapi menurut admin ini kurang dan aneh, justru lebih ke aneh. Next ada Ultraman Leo. Ultraman Leo ini sih Ultraman Leo ya, tanduknya lebih tajam. Ini lebih ke banteng sih, lebih kayak banteng ya, kayak banteng. Terus juga menurut admin sih ya, Ultraman Leo ini masuknya ke ini sih bagus. Oke, next ada Ultraman Astra. Astra ini kepalanya lebih kayak kobra sih. Kalau ngelihat ini malah kayak ngelihat Oja gitu, kayak kobra. Jadi sama seperti Leo. Jadi kita masukinnya ke bagus. Next ada Ultraman 80. Ultraman 80. Kalau Ultraman 80 masuknya kemana ya? Jujur sih, dari mukanya gimana ya? Kurang sih, dari mukanya kurang. Ini maaf sekali fans Ultraman 80, tapi kurang suka. Itu lebih bagus ya daripada ini. Aneh kan? Lebih bagus itu daripada aneh. Oke, jadi selanjutnya ada Ultrawoman Yulian. Ultrawoman Yulian kalau dari desain badan oke. Cuman lagi-lagi di kepala sih. Pasti kita lihat itu kepala kan. Ini maaf sekali Ultrawoman Yulian, kamu masuk ke kurang suka untuk desainnya, kepalanya kurang suka. Next ada Ultraman King. Bagus ya, armor oke, udah gagah gitu kan, ada jubahnya, ada armornya ya. Cuman yang bikin jelek itu adalah kepalanya. Kenapa malah kayak kakek gitu ya? Maksudku, jadi di sini tuh baru tahu gitu bahwasanya Ultraman juga
punya desain kakek-kakek. Ternyata Ultraman juga bisa punya desain kakek-kakek. Jujur kalau lebih oke aja misalkan, jangan kayak kakek-kakek gitu ininya, mungkin bisa bagus banget, bisa keren abis. Tapi karena ininya kakek-kakek udah jenggotan dan rambutnya berdiri kayak gitu, jujur sih kurang suka. Sekali lagi ini pendapat pribadi ya teman-teman ya. Jadi semua orang berhak berpendapat, dan ya kalian juga wajar aja kalau kalian punya pendapat yang berbeda gitu. Next ada Ultraman Jones. Kalau gak salah Jones ini dulunya anime ya dulunya. Jones ini gimana ya, badannya kayak gendut gitu ya, badan kayak gendut, terus bintang lagi ya, lambang bintang, terus kayak botak nih Ultraman. Jonas sih, maaf Jonas, tapi kamu aneh banget, aneh. Next ada Ultraman Grid. Ini lebih kayak ke Ultraman Mbah atau Ultraman Jack ya. Ya kalau ini sih bisa masuknya ke Ultraman Grid. Ya biasa aja sih. Next ada Ultraman Powered. Aduh, apa ini? Matanya kok kayak gitu ya? Matanya kok hijau gitu, kayak jahat gak sih ini? Gak jahat ya, tapi matanya hijau kayak gitu. Udah pasti ini mah aneh. Desainnya aneh banget. Kenapa matanya harus hijau kayak gitu? Hijau apa biru ya itu ya? Oke, next ada Ultraman Neos. Neos sih, Neos lebih oke lah daripada ini. Mungkin masuk ke biasa aja. Tuh lihat guys. Ya bila kalian mau lihat dulu tuh. Era Showa udah selesai dan kita masih belum menemukan yang keren abis. Baru paling atas itu baru bagus doang ya. Next kita ke era Heisei. Era Heisei ada Ultraman 3. Jujur kalau era Heisei sih pasti bakal keren abisnya banyak sih. Jujur ya, Heisei itu lebih oke daripada Showa dari segi desain. Ultraman 3 ini perpaduan warnanya oke. Kepalanya juga oke. Ya keren sih ini, aduh. Ultraman 3 keren abis Ultraman 3 ya. Ini bakalan banyak yang keren abis sih kalau di era Heisei ya. Next ada Ultraman Dyna juga oke, warnanya sama aja sebenarnya kayak campuran, cuman kalau 3 itu tadi ungu ya, lebih ke ungu, kalau ini ke biru gitu warnanya. Ya desainnya oke, keren abis. Next ada Ultraman Gaia. Ini gayanya ya gaya yang baru ya. Kalau gaya yang basicnya itu kalau biasa gak ada warna birunya. Kalau untuk Ultraman Gaia sebenarnya saya sama aja gitu desainnya, tapi oke. Lebih ke agak beda dikit daripada 3 dan Dyna untuk desainnya, tapi bagus kok. Kita masukin ke keren abis. TDG 3 Dyna Gaia masuk di keren abis ya. Next ada Ultraman Agul. Maaf sekali untuk Ultraman Agul, tapi warna biru oke lah. Cuman apa yang bikin kurang serak yaitu di kepalanya. Mohon maaf sekali ini fansnya Agul yang bilang Agul itu kalem dan sebagainya, tapi jujur untuk admin sendiri kurang suka sama Agul ya. Tapi nggak jelek, tapi kurang suka. Bukan kurang suka, tapi bagus, tapi nggak
kayak bagus banget gitu menurut admin. Jadi kita masukinnya Ultraman Agul ini kita masukin di bagus. Kenapa di bagus? Karena ya oke, cuman admin kurang serak aja sama bagian kepalanya yang agak gimana gitu. Agak kurang serak di bagian kepala. Bagus. Next, The Ultraman Nexus. Karena kita sebenarnya cuman menilai basic ya. Basic form, atau mungkin nanti ada juga yang beberapa form lain gitu. Cuman karena di sini cuman nampilinnya Luna Mode, jujur kalau yang Luna Mode, jujur ini ya, kalau yang Luna Mode Ultraman Cosmos kurang suka. Kepalanya kayak ikan apa gitu, kayak ikan cupang. Ya pokoknya kepalanya kayak botak gimana gitu, gak suka banget. Dulu gue sampai takut nih gara-gara Ultraman Cosmos Luna Mode. Takut banget sama Ultraman Cosmos Luna Mode dulu ya. Karena mungkin sebagian anak bilang Ultraman Cosmos itu yang biru itu penyayang gitu. Penyayang, sayang hewan, sayang monster gitu. Tapi justru di ingatan admin kecil ini serem. Cosmos itu serem. Apalagi pas datangnya itu kayak gaya bangau gitu ya. Jujur itu masih ingat sampai sekarang seremnya, tapi kalau sekarang udah gak serem sih. Dulu pas kecil emang takut aja gitu lihat Cosmos, gak tahu kenapa. Padahal gak serem-serem amat ceritanya. Cuman kurang oke lah, kurang oke. Oke, next ada Ultraman The Next. Ultraman The Next ini jujur lebih ke gimana ya? The Next nih, aduh kayak gendut sih sebenarnya. Bukannya body shaming ya, cuman kalau armor oke, tapi kayak gendut. Ya udahlah, kita masukin aja ke bagus ya, bagus. The Next ya bagus, desainnya itu kayak simple, cuman kayak simple tapi kaya gitu, kayak armor. Next ada Ultraman Nexus tapi yang putih. Jujur kalau yang putih sih, kalau Ultraman Nexus yang putih jujur aja kurang suka karena polos itu sih. Terus ya kepalanya kayak jamur, kurang suka. Terus ada Ultraman Nexus yang Junis Red. Junis Red oke, bagus, warnanya oke, ada armornya di ininya. Di bagian pundaknya itu kayak ada armor pelindung gitu, pundak. Terus juga di bagian tangan ya masih sama sih, yang putih juga punya. Yang bagian tangannya itu kayak pisau gitu gak sih bagian tangannya. Di sikut tangannya itu kayak pisau gitu. Nah karena ini ada warnanya, warna merah, perpaduan warna merah dan juga putih dan hitam. Jadi ini sih masuknya ke Keren Abis. Terus yang jenis bluenya gimana? Jenis bluenya sama aja sebenarnya. Cuman ya ganti warna jadi biru. Oke juga, sama aja ya. Sama aja lah. Sama aja. Masuknya ke Keren Abis. Next, Ultraman Noah. Mohon maaf sekali untuk fans Ultraman Noah, tapi mungkin ini tidak seperti yang kalian harapkan. Jujur, desain Ultraman Noah sih, kalau menurut admin sendiri, admin kurang suka. Jujur ya, ini kurang suka. Satu, karena polos banget. Warnanya cuma satu gitu. Paling cuma ini doang nih, timernya, color timernya aja tuh, ya warna merah. Terus tapi ada nilai plusnya punya sayap. Ya, mungkin masuknya ke ini kali. Terus juga ini tuh di bagian perutnya itu kayak spek nih perutnya gitu. Jujur karena kurang suka aja gitu. Cuman karena ada sayapnya kita masukin ke kemana ya, biasa aja ya. Bagus deh, udah. Tuh kita taruh ke bagus ya.
udah masuk bagus. Next ada Ultraman Max. Ultraman Max ini lebih kayak ke era Showa, cuman ada tambahan armor. Max sih masuk ke ini. Kalau Max ya masuk ke bagus. Apa keren abis? Bentar, mikir dulu ya. Max itu dari desainnya bagian kepala oke, cakep. Terus juga perpaduan warna emasnya oke, masuk ke keren abis deh. Max keren abis ya. Oke, next ada Ultraman Xenon, gimana ya bilangnya, Xenon gitu ya. Untuk bagian kepalanya mirip-mirip kayak Mebius ya. Mungkin Mebius terinspirasi dari Xenon ya. Bener gak sih? Terus bagian ininya oke sih, bagus ya. Udah kita taruh aja ke bagus. Bagus ya. Next ada Ultraman Mebius. Ultraman Mebius ini ya bagus lah. Desainnya oke, putih, dadanya putih, terus juga ada perpaduan warna emas, color timernya biru, terus juga perpaduan warna merah putihnya kayak kayak Showa gitu kan. Ya oke, bagus. Bukan bagus, maaf, keren abis. Mebius keren abis. Next ada Ultraman Hikari. Ultraman Hikari ini warna biru, terus juga ada titik-titik bintik-bintiknya warna putih. Kepalanya oke, kayak apa ya? Ya pokoknya oke, kayak kelelawar sih, ngelihatnya kayak kelelawar ya, entah kenapa. Mungkin karena telinganya agak gede gitu. Armornya ada bahu di armor. Ya bagus tapi nggak keren sih kalau menurut admin, nggak keren ya, cuman bagus aja. Next ada Ultraman Zero. Coba kalian tebak guys, Zero bakal masuk kemana. Dari desain kepala punya 2 slugger, punya laser juga, terus punya ya karena anak Seven jadinya punya ini masih sama kayak Seven tuh, di bagian dadanya kayak corak-corak gitu. Perpaduan warna biru, putih dan juga merahnya oke. Dan seperti yang kalian tebak, Zero ada di keren abis. Zero keren abis, Zero. Next kita masuk ke New Generation. Untuk yang pertama ada Ultraman Ginga. Ultraman Ginga jujur ya, bagus. Kita kayak ini ya, New Generation tuh unik sebenarnya awal-awal, apalagi awal-awal ya. Kalau kalian perhatiin tuh unik. Jadi kayak punya kristal, kristal terus bisa nyala gitu. Itu yang bikin unik sebenarnya New Generation. Tapi kesannya jadi gak diterusin lagi, padahal mungkin bisa lebih oke ya. Eksekusinya lebih dikembangkan lagi. Mungkin itu bakal jadi ciri khas New Generation gitu. Jadi Ultraman Ginga perpaduan warna merah, putih, terus juga kayak lampu yang warna biru muda itu keren, kayak diamond warnanya. Oke, itu keren abis. Jadi kita taruh di keren abis. Next ada Ultraman Victory. Ultraman Victory ini bagus juga, bisa nyala juga ya, warna nyalanya tapi warna kuning Victory ini. Cuman perpaduan warna hitamnya ini jujur untuk Victory bagian kepalanya juga agak aneh, jujur aja. Perpaduan warnanya admin kurang serak ya, jadi Victory maaf tidak sebagus Ginga, jadi kita taruh Victory di bagus aja.
Next ada Ultraman X. Ultraman X ini ya kayak orang pakai earphone untuk bagian kepalanya, cuman bagus. Terus juga yang bikin unik itu adalah ininya ya, sama seperti Victoria tadi sebenarnya. Victoria juga kan tadi color timernya warna apa tuh, warna kuning terus P gitu kan, bukan bulat gitu. Itu yang ngebedain, yang bikin unik. Terus X juga sama, X ini tapi warnanya biru tapi X gitu color timernya. Ini yang membedakan, yang bikin uniknya di sini justru. Jadi Ultraman X sih masuknya ke keren abis, sama kayak Ginga. Next ada Ultraman Orb yang di series sama aja ya, series sebenarnya, mereka juga dua-duanya series ya. Orb yang biasa lah, orb yang biasa. Perpaduan, karena ini perpaduan antara Ultraman 3 dan Ultraman Mbah. Menurut admin sih ini jujur untuk orb kayak gimana ya, mungkin kita masukin kurang suka sih ini sih, mungkin ya bagus aja. Kalau orb Trinity oke, cuma kalau orb yang ini enggak. Maaf sekali fans Ultraman Orb, tapi bagus, maksudnya enggak jelek sampai ke aneh gitu, enggak lah. Next ada Ultraman Orb Origin. Orb Origin ini lebih simpel dari yang tadi. Perpaduan warnanya merah putih hitam. Juga ini membedakan lagi, orb ini sama kayak Victory X, jadi ininya bulat O, warna apa, huruf O gitu color timernya ya. Tapi untuk orb bagus aja sih, orb bagus ya, nyusul yang satunya bagus. Gimana ya, agak kurang aja, agak kayak ada yang kurang tapi entah itu apa gitu, jadi kita masukin ke bagus. Next ada Ultraman Jid. Gimana ya Ultraman Jid? Ultraman Jid sih mungkin ya karena ada belial-belialnya, mungkin karena mata sih yang mempengaruhi, mungkin karena mata. Jadi karena matanya admin kurang suka, entah kenapa gitu, ngelihatnya aneh aja, jadi kita kasih di kurang suka. Tapi secara armor apa aneh ya, kurang suka apa aneh, kurang suka aja deh, karena masih ada oke-nya, masih ada bagusnya. Bagian armornya oke, badannya ya, cuman kepalanya aja kurang seru. Next ada Ultraman Rosso. Ultraman Rosso warna merah, terus juga ada ini kuning api gitu, orange kayak emas atau orange ya itu ya. Terus putih juga warna hitam. Perpaduan warnanya kayak lumayan menarik, cuman di bagian kepalanya, lagi-lagi di bagian kepalanya kayak kucing atau anjing gitu, kayak itu tuh tanduk itu tuh malah kayak telinga, jujur aja ya. Tapi admin sih biasa aja ya. Next ada Ultraman Blue warna biru, terus ininya tanduk satu, bukan tanduk ya, ininya apa tuh, kalau tadi kan dua ya, ini cuma satu gitu. Apa itu bilangnya, bukan tanduk sih ya, pokoknya itunya deh yang di kepalanya tuh, yang mancung-mancung di kepala tuh. Terus warna putih, perpaduan biru dan putih oke, dan hitam juga ya, bagus aja, bagus ya, biasa aja sih, biasa aja, tengah-tengah lah. Next ada Ultrawoman Jirigyo. Ultrawoman Jirigyo jujur tingkahnya kayak bocil, jadi kurang suka. Warna oranye, terus juga kepalanya kayak gitu, kayak jujur sih maaf sekali
Walaupun kamu kawaii tapi kamu aneh dalam bentuk Ultra Woman. Maaf sekali untuk fansnya Ultra Woman Regio, tapi aneh. Next, Ultraman Taiga. Ultraman Taiga, kita masuk era Reiwa ya. Ultraman Taiga ini secara desain bagus kayak Taro, karena anaknya juga kan pasti. Desainnya oke sih warna, cuman apa yang kurang? Yang kurang adalah birunya tuh kayak gak cocok di situ guys. Untuk seorang admin sendiri, apa yang kurang tuh kayak tuh birunya, warna birunya. Jujur sih kalau kata admin sih itu yang kurang. Jadi ya udah kita taruh aja di biasa aja. Udah oke, cuman kayak kok aneh ya ngelihat warna birunya kayak gitu, terus garisnya putih lagi. Garis pembatas warna birunya kayak putih lagi. Jujur kayak aneh. Kayak aneh aja gitu ngelihatnya. Bukan jelek ya, tapi kayak aneh. Next, Ultraman Titus. Bisa kalian tebak gak Ultraman Titus masuk kemana? Jujur ya, Ultraman berotot tuh kayak gimana gitu ya, Ultraman berotot. Apalagi kalau kayak pas pertama kali muncul tuh pamer-pamer otot gitu. Jujur sih. Untuk kepalanya juga kayak Saru, tahu Saru kan? Kayak gorila atau monyet gitu kepalanya dalam pandangan admin gitu. Jadi terus karena gendut, berotot, bukannya body shaming ya, bukan body shaming, cuman jujur aneh aja ngelihatnya gitu. Kayak pertama kali ngelihat aneh. Jadi kita masukin di aneh. Next, Ultraman Puma. Ya lincah ya, warna biru menggambarkan angin gitu. Masuknya ke ya biasa aja sih. Dikit lagi. Next ada Ultraman Z. Ultraman Z warna biru. Terus ininya ya Z, color typernya Z, kayak Victory X sama Orb. Ini masuknya ke biasa aja. Apa bagus ya? Aduh bingung sih, antara bagus apa. Bentar, kita koreksi dulu deh. Sorry, kita masukin ke bagus aja nih. Bagus. Nah oke. Sorry ya, ada perubahan. Rala ternyata itu harusnya masuknya ke bagus ya, bukan ke biasa aja. Next, Ultraman Reboot. Ultraman Reboot masuknya ke bagus. Karena ini ya, sama seperti kayak Ripen sebenarnya, cuman bedanya ya di corak-corak di dadanya gitu, kayak Ripen sebenarnya. Next ada Ultraman siapa nih yang muncul di UGF? Regulus ya? Apa siapa? Lupa lagi namanya. Oke, bagus. Warna merah, full merah, ada sedikit-sedikit warna emas. Terus juga kepalanya kayak berduri gitu. Berduri. Ada warna putihnya juga. Regulus apa Regulor kalau nggak salah. Ntar kasih tahu dulu guys siapa namanya guys ya di kolom komentar. Lupa ya. Iya sih, bagus. Next ada Ultraman Trigger. Mungkin kalian berpikir Trigger akan nyusul seperti 3 karena New Generation 3, tapi secara desain apa ya,
Bentar deh. Bimbang banget ya. Bingung juga nih. Ya, kayaknya oke. Kayaknya Trigger bakal masuk ke desainnya ya, karena desainnya. Ini yang membedakan. Keren abis. Trigger keren abis. Next, Ultraman Decker. Ya, perpaduan warna masih sama seperti Dyna ya. Karena New Generation Dyna. Terus juga coraknya oke sih. Jadi seperti pendahulunya, kita masukin ke keren abis pokoknya. Next ada Shin Ultraman. Ya, Shin Ultraman ini yang di Netflix kalau gak salah ya. Ya, seperti pendahulunya, biasa aja. Terus ada SHF. Ini kenapa nyasar di sini SHF ya? SHF Zopi. Kalau tadi dicek namanya SHF Zopi. Ya jujur maaf sekali aneh. Walaupun ini beneran ada Ultraman-nya gak sih? Ultraman nyatanya gitu. Pernah muncul gak warna emas kayak gini, emas hitam? Berarti kalau gak ada berarti salah nih daftarnya nih. Yang bikin daftarnya siapa ya? Salah nih. Next, Ultraman Blazar. Perpaduan warna. Ini rame sih warnanya. Maksudnya kayak berantakan gitu, acak-acakan. Putih. Tapi acak-acakan gitu, geberaturan. Terus ada serpihan di kepalanya tuh kayak gitu ya. Beda sendiri tuh. Yang kanan mah gak ada birunya, gak sampai kayak besar banget gitu. Tapi yang satu laginya ada itu ya di kepalanya ya, yang warna biru itu. Jadi ini kayak keren aja. Mungkin masuknya ke sini. Keren abis. Blazar keren abis. Next, yang terbaru Ultraman Arc. Masuknya mungkin kayak orb sih. Ngelihat Arc itu kayak orb, jujur aja ya, kayak orb. Jadi karena sebasic warnanya merah, putih, dan hitam, ya sama kayak orb lah. Bagus. Oke, kita lihat-lihat dulu, barangkali ada yang mau diubah ya. Keren abis di situ. Oke, kayaknya orb kayaknya pindah deh, orb yang ini. Yang Spesium Zephirion kalau gak salah namanya. Ya, keren abis lah. Karena ada sedikit tambahan armor tuh di bahunya tuh. Oke sih, kayak oke aja. Final kayaknya udah cukup. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Jadi itu dia tier list desain Ultraman untuk video kali ini ya. Jadi ada beberapa Ultraman yang memang kita gak masukkan karena memang pasti bakal panjang banget kalau semua Ultraman dimasukkan. Kayak contohnya Dark Ultraman-nya misalkan, terus kayak apa tuh, Dark Zagi, Belial gitu, mungkin kita gak masukin. Jadinya kalau kita masukin pasti lama gitu. Jadi pasti kalian juga bakal bosan juga ngeliatinnya. Oke, jadi kita mau recap dulu. Jadi di yang paling bawah nih, aneh, kategori aneh atau berada di kategori E, itu ada Ultraman Ken kalau gak pakai jubah. Terus ada Ultra Woman Mary, Ultraman Jonas, Ultraman siapa tuh, Powered, Ultra Woman Gigio, Ultraman Titus, dan SHF Zopi. Itu aneh, jujur aneh. Terus di atasnya, di kurang suka atau di rank D, itu ada Ultraman 80, Ultraman Julian, Ultraman King, Ultraman Cosmos, Ultraman Nexus yang putih polosan, dan Ultraman Jid. Itu untuk kurang suka.
Untuk biasa aja ini ada di rank C ya. Jadi yang pertama itu ada Ultraman, Ultraman Zombie, Ultra Seven, Ultraman Jack, Ultraman Grid, Ultraman Neos, Ultraman The Next, dan Shin Ultraman. Next di rank B atau ada di bagus itu ada Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, Ultraman Astra, Ultraman Agul, Ultraman Noah, Ultraman Xenon, Ultraman Hikari, Ultraman Victory, Ultraman Orb Origin, kemudian Ultraman Rosso dan Blue, kemudian ada Ultraman Taiga, Fuma, Z, Reboot, Regulus, dan Arc. Terus di Keren Abyss ini paling atas di rank A itu ada Ultraman 3, Ultraman Dyna, Ultraman Gaia, Nexus Junis Red, Nexus Junis Blue, kemudian ada Ultraman Max, Ultraman Mebius, Ultraman Zero, Ultraman Ginga, Ultraman X, Ultraman Orb yang Specium Zevarion yang gabungan 2 kartu, terus juga Ultraman Trigger, Ultraman Decker, dan Ultraman Blazar. Oke teman-teman, itu dia untuk tier list desain Ultraman yang basic formnya gitu. Jadi kita udah selesai nge-tier list semuanya. Kira-kira ada 50-an Ultraman yang udah kita tier list. Jadi itu dia disclaimer ya, ini pendapat admin. Jadi apabila kalian punya pendapat yang berbeda dengan admin, itu hal yang wajar. Kalian bisa tulis aja sendiri untuk apa yang kalian suka dan apa yang kalian gak suka gitu di kolom komentar. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Kita udahan dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.